Kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka di kitab Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saudara, sama-sama kita mau baca ayat-ayat ini. Dan biar waktu kita baca, kita dengar ya. Baca dan dengar. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita tentang kelahiran Yesus ini, ya, dan Tuhan mempergunakan ada dua pribadi di dalam kelahiran Yesus, khususnya secara langsung, yang menjadi ayah dan ibu dari Yesus secara manusia, ya, karena setiap manusia itu punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Dan itu adalah firman Tuhan. Dikatakan kalau orang udah menikah, dibilang mereka akan beranak cucu. Benar? Itulah sebabnya Tuhan tidak mungkin lari daripada firman-Nya. Firman-Nya tidak bertentangan. Makanya pada waktu Yesus dilahirkan, dia harus memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Betul? Ya, tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa Yesus, dia adalah dari benih ilahi. Jadi dia bukan anak secara fisik dari Maria dan Yusuf, ya, lewat persetubuhan suami istri. Tetapi Yesus ini dilahirkan sebagai bayi ilahi, karena dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan tokoh utama pada saat ini adalah Yusuf, ya, dalam cerita ini adalah Yusuf. Jadi saya akan membahas tentang Yusuf. Kalau Yesus udah pasti, ya, Yesus udah pasti. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf menyikapi tentang keberadaan atau kelahiran Yesus dengan keberadaan situasi dia pada saat itu. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah ketaatan dalam ketidakpastian. Di dalam dunia ini, saudara, ada begitu banyak ketidakpastian yang kita hadapi. Sehingga membuat orang menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya. Bahkan tidak sedikit orang mengalami kehidupan yang frustasi. Bahkan banyak juga yang bunuh diri karena merasa hidup ini tidak pasti, saudara. Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus selalu ada kepastian. Tetapi manusia terkadang tidak bisa melihat rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Sehingga manusia menjadi, khususnya anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan menjadi kurang percaya di dalam kehidupan yang dia jalani. Saudara, seharusnya andai kata kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita, seharusnya kita ini tidak gampang, ya, tidak gampang mundur, tidak gampang kecewa, tidak gampang menyerah, karena kita tahu bahwa jalannya kita sudah lihat walaupun kita belum nyampe ke sana, benar? Tetapi sayangnya Tuhan mau di dalam perjalanan ini kita harus berjalan dengan iman percaya kepada Dia.
Ya, maka dikatakan berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Saudara, itu yang mendasari kekristenan adalah iman kepada Kristus yang tidak kita lihat namun kita percaya. Allah kita belum pernah lihat namun kita percaya. Ada amin? Haleluya. Nah, itulah sebabnya kekristenan itu setiap hari hidup kita harus berjalan dengan iman kepada iman. Makanya Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Karena iman kepada Kristus inilah yang akan menjadi dasar kita untuk berjalan di dalam journey kita yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Kita harus berjalan di dalam ketetapan journey yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi, kalau kita benar-benar hidup karena iman, kita akan berjalan dalam ketetapan-ketetapan atau journey atau satu garis kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena ada banyak orang percaya tidak berjalan di dalam ketetapan-ketetapan atau journey yang Tuhan sudah tetapkan buat dia. Untuk itu anak-anak Tuhan kita harus berjalan di sana. Seperti cerita Yusuf ini. Kalau kita lihat saudara, di dalam situasi Yusuf secara keberadaannya dia yang dia hadapi, dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Ya, dia sudah bertunangan dengan Maria, tetapi dia mendapatkan Maria hamil. Saudara, bayangkan ya, dalam keadaan yang tidak tahu, tiba-tiba dia lihat si Maria bilang, rasanya dia beritahu Yusuf bahwa dia hamil. Ya, Maria udah tahu sebenarnya saudara, tetapi saat ini Yusuf ya diberitahu, coba Anda pacaran terus dikasih tahu, saya lagi hamil sama Roh Kudus. Ya, saudara, biar Anda udah tingkat pendeta yang holy ya, terus dengar gitu loh, pasanganmu yang belum dinikahkan dan Anda menjaga kekudusan, tiba-tiba pacarmu bilang seperti itu. Saudara, pasti ada di pikiranmu, aduh jangan-jangan. Nah saudara, Yusuf ini mewakili manusia yang pikirannya sama. Ya, walaupun yang saya bilang udah holy, udah tingkat holy-nya mungkin udah hampir mencapai langit saudara. Ya, dan tiba-tiba kedapatan seperti itu. Saudara yang kekasih, saya percaya pada waktu Yusuf menghadapi krisis, ini krisis saudara, di dalam hubungannya dia dengan Maria, saudara. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan, ada ketidakpastian untuk meneruskan hubungan. Makanya sebabnya Yusuf itu dia berniat di dalam hati, saudara, betul? Ya, dia punya niat bagaimana dia seharusnya melakukan apa untuk hubungan ini. Saudara yang kekasih, sangat sulit buat dia waktu mendapati Maria hamil. Ya, nah kita lihat saudara yang kekasih, apa sih yang Yusuf lakukan? Dan apa yang seharusnya bisa dia lakukan untuk seseorang yang mendapati wanita yang dia cintai hamil. Saudara, apalagi kalau kita belajar, Yusuf ini adalah seorang pria yang sangat baik, betul? Dan saudara, waktu dia mendapatkan calon istrinya hamil, sangat baik di sini, saya akan balik ke sangat baik. Sangat baik di sini adalah Yusuf ini orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Nah, berarti dia mengikuti aturan main pada saat itu. Aturan main hukum Taurat, betul? Seharusnya apa yang harus dia lakukan, saudara? Harusnya, saudara, dia bisa merajam calonnya ini dengan batu sampai mati. Ya, karena kedapatan hamil tanpa ada suami. Benar, saudara yang kekasih? Nah, ini hukum yang ada pada saat itu. Yesus belum dilahirkan. Ya, saudara ingat pada waktu ada orang ingin merajam perempuan yang berzina? Dan Yesus ada di sana, Yesus bilang siapa yang tidak berdosa dia lempar duluan. Dan Yesus pun tidak melakukan apa-apa kepada wanita ini, tapi dia suruh pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, tapi saat ini Yesus belum lahir. Betul? Ya, Yesus belum lahir dan belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Maria, artinya physically. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang harus Yusuf lakukan. Ya mungkin ada laki-laki sakit hati, saking keselnya, saking sebelnya, aduh ini udah sama siapa ini dia, hamil-hamil, aduh akhirnya nggak jadi nikah, harapan pupus, harapan tidak menjadi kenyataan, dan belagak-belagak lagi bilang hamil Roh Kudus, misalnya seperti itu saudara. Ya, rasanya kalau laki-laki yang kurang baik saudara, dia akan melakukan tindakan-tindakan, udah lebih baik dia mati. Biar dia nggak ini lagi gitu loh. Ya, kadang-kadang kan suka emosi, kadang-kadang suka seperti itu, betul nggak? Nah, saudara, tetapi Yusuf sangat luar biasa sekali. Saudara, kita lihat bahwa
Apa yang terjadi sama Yusuf? Coba kita lihat dulu di ayatnya yang ke-18 dan 19. Kita buka. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara lihat. Ya, jadi Yusuf ini dia punya hati yang tulus, benar? Dan dia tidak mau ya supaya wanita ini dilemparin pakai batu. Cintanya tulus, kasihnya tulus kepada Maria. Tetapi dia juga tidak mau meneruskan sampai ke jenjang pernikahan. Karena bagi dia mungkin ada pikiran-pikiran lain, saya nggak usah bahas, saudara, karena normalinya Anda bisa mengerti kalau seorang pria mendapatkan calon istrinya demikian, saudara, tetapi hatinya itu tulus, dia mau menceraikan secara diam-diam. Artinya dia nggak mau orang banyak tahu, dia nggak mau untuk menghakimi Maria. Saudara, ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang terkadang di dalam kehidupan kita ini, pada waktu rencana Tuhan mau dinyatakan di dalam kehidupan kita, tidak selalu harus berjalan dengan keadaan dan situasi yang kita inginkan. Saudara, rencana dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita adalah rahasia Allah. Ya, dan kita anak-anak Tuhan, sejauh kita punya hubungan dengan Tuhan, kita harus percaya. Walaupun terkadang ada keadaan yang membuat kita bimbang seperti Yusuf ini. Saudara, Yusuf dan Maria direncanakan oleh Tuhan atau tidak untuk nanti masuk ke jenjang pernikahan? Ini adalah rencana Tuhan. Sejak mereka bertunangan atau sejak mereka mungkin belum ada bahkan di dunia ini, rencana Tuhan sudah ada untuk seorang Maria dan Yusuf. Betul? Ya, bahwa mereka nanti akan menjadi pasangan suami istri yang dipilih oleh Allah, Maria untuk mengandung bayi Yesus. Jadi semua udah dalam rencana dan tujuan Allah. Nah, untuk melihat rencana dan tujuan Allah, kalau kita nggak tahu, perspektif kita bisa seperti Yusuf. Ya, saudara ingin menceraikan diam-diam. Itulah sebabnya saya mau katakan di sini. Situasi yang membingungkan dan terkadang mungkin menyakitkan yang kita hadapi, saudara. Sejauh kita ada di dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengendalikan semuanya itu. Bahwa ada Tuhan di dalam rencana dan tujuannya. Saudara yang kekasih, kita lihat respon daripada Yusuf di Matius tadi yang baru kita baca. Bahwa dia mau menceraikan secara diam-diam. Dalam hal ini dia tidak mau menghakimi. Ya, dia tidak ajak berantem si Maria dan bilang, siapa cowoknya, mana dia, kurang ajar ya, sudah hamilin calon istri saya. Tidak, saudara. Tapi dia bisa menguasai keberadaan yang ada. Saudara, dia belum tahu, walaupun sudah ada pikiran untuk secara manusia, saudara, yang dia pikirkan. Tetapi dalam hal ini, dia tetap menjaga. Dia tidak menghakimi. Di dalam hidup kita, saudara, kalau ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi, menurut kita tidak baik, saudara, jangan langsung cepat-cepat kita mengambil kesimpulan. Tidak. Sejauh Anda ada di dalam Tuhan, kita harus lihat dari perspektif Allah. Apa sih di balik semua ini? Anda harus datang kepada Tuhan. Anda harus cari Tuhan. Anda harus berdoa. Anda harus katakan. Katakan artinya bicara isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ada seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, jangan hakimi keadaanmu, situasi yang ada. Jangan berpikiran negatif. Karena even, saudara, itu bukan rencana Tuhan, dilemparkan iblis bagimu, Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kebaikan buat engkau. Jadi apapun keadaanmu, sejauh engkau ada di dalam Tuhan, mata kita harus tertuju kepada Dia. Tertuju kepada rencana dan tujuannya. Karena Tuhan sanggup mengubah itu, kalaupun iblis yang lemparin menjadi tujuan dan rencana Allah dalam hidup kita.
Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita bersyukur, harusnya kita tidak perlu takut menghadapi apapun di dunia ini sejauh kita hidup. Pandangan kita, fokus kita ada di dalam Tuhan, hanya kepada Dia. Saudara, banyak orang percaya pada waktu menghadapi situasi dan keadaan langsung menyerah. Banyak juga yang tidak cari Tuhan, udah menyerah dan quit dalam rencana dan tujuan Allah karena nggak tahu. Betul? Itulah sebabnya, sekali lagi pelajaran yang kita dapati pada waktu kita berhadapan dengan keadaan situasi yang tidak kita inginkan, jangan cepat-cepat Anda menyerah dan jangan cepat-cepat Anda langsung berasumsi negatif. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya apa yang terjadi. Coba kita buka ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, kita lihat di sini dikatakan bahwa pada waktu Yusuf mempertimbangkan hal itu, yang tadi dia sudah punya rencana mau menceraikan, akhirnya dia pertimbangkan. Ya, pada waktu dia di dalam keadaan galau saat itu, ya, saudara bayangkan kalau Anda yang menjadi Yusuf galau. Anda udah berencana, ya udah deh ceraiin aja. Tapi gue cinta sama dia. Gue gak rela. Ya, saudara. Jadi dia mempertimbangkan lagi. Pada saat kegalauan datang di dalam hidup kita, saudara, percaya ada intervensi ilahi yang akan hadir dalam hidupmu. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak berdiam pada waktu saudara, engkau menghadapi rencana yang tujuan Allah, yang engkau lihat tidak pasti di dalam hidupmu. Engkau melihat ada rasa sakit di sana, karena engkau melihat pakai mata jasmanimu. Pada waktu engkau galau, pada waktu ada kebimbangan, pada waktu ada pertimbangan di sana, di situ Tuhan, Dia intervensi kita. Kalau ini dalam rencana dan tujuan Allah. Makanya kalau orang percaya itu hidup di dalam ketetapan, hidup di dalam rencana dan tujuan Allah, tidak akan pernah takut menghadapi situasi apapun yang kelihatannya buruk. Pasti Allah intervensi di sana. Kenapa? Karena Dia mau tujuan dan rencananya tergenapi di dalam hidup kita. Jangan takut, saudara. Sekalipun tadi saya katakan mau iblis yang coba menyerang kita, jangan takut. Karena pasti ada intervensi ilahi di sana. Karena Tuhan akan membawa kita pergi untuk mencapai tujuan dan panggilannya dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Kita buka. Kita lihat sekali lagi ayat ini. Coba buka sekali lagi, kita lihat. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, langsung siapa datang? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, saudara, Tuhan tahu. Benar, dia galau. Dan tiba-tiba dia tidur. Pada waktu dia tidur, ini berbicara apa, saudara? Saudara, dalam tidur Tuhan berbicara kepada dia. Artinya Tuhan mau berbicara pada waktu tidak ada intervensi kita di sana. Pada waktu kita bukan give up ya. Pada waktu kita merasa kita lemah. Kita tidak mampu lagi dengan kekuatan kita. Di sana Tuhan sendiri dengan kekuatannya akan mengintervensi keadaan dan situasi yang kita hadapi. Itulah sebabnya, saudara, apapun keadaan kita dan situasi kita, mari kita harus akui kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku lemah, aku tidak mampu. Jangan mencoba dengan kekuatan kita, karena semakin Anda mencoba, semakin Anda akan frustasi. Banyak dalam kehidupan yang terjadi di dalam kita, banyak kali kita mau intervensi, pakai
Plan A nggak terjadi, kita coba plan B, kita coba plan C, kita berusaha sendiri. Saudara, sampai engkau merasa tidak mampu, baru di situ Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan bukannya tidak datang kepada kita, saudara, tapi pada waktu galau, Yusuf tidak bisa melihat rencana Tuhan. Sampai waktu dia tidur, berbicara, sampai dia tidak intervensi, baru di situ dia bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan katakan jangan takut, karena ketakutan adalah penghalang utama untuk kita taat kepada Tuhan. Ya, karena udah diselubungi oleh ketakutan, jadi kita gak bisa lihat rencana Tuhan. Saudara, kita lihat ayat 21. Ia akan melahirkan dalam mimpi. Dan dibilang jangan takut. Dikatakan ambil dia jadi istrimu. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow. Ini luar biasa banget, saudara. Ya. Ya, Yusuf dikasih tahu, ambil dia jadi istrimu. Karena dia mengandung. Bukan sembarang mengandung. Dia mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang akan dia lahirkan adalah anak yang akan menyelamatkan dunia. Wow, ada misi ilahi untuk dunia ini lewat kehidupan Yusuf. Saudara, misi Allah di dalam kehidupan kita itu harus berjalan, saudara, di dalam ketaatan yang penuh kepada Allah. Ketaatan demi ketaatan diperlukan untuk mencapai misi ini terjadi dalam hidup kita. Once kita mengerti bahwa Tuhanlah yang intervensi, Tuhanlah yang ada di dalam tujuan dan rencana Dia pada waktu kita menghadapi keadaan yang mungkin tidak mengenakan. Saudara, teruslah melangkah, teruslah berjalan dengan kekuatan firman Allah. Makanya kalau ada situasi dan keadaan kita, saudara, izinkan tadi saya katakan, Tuhan mengintervensi pada waktu kita katakan, Tuhan aku gak sanggup, aku gak mampu. Dan setelah kita mendapat intervensi itu, Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman, atau Tuhan bisa pakai apa aja untuk berbicara kepada kita. Jadi gak selamanya harus lewat mimpi ya. Jangan karena Yusuf mimpi kita mau semua Tuhan bicara lewat mimpi. Ini hanya satu fasilitas yang Tuhan pakai. Ada amin? Ya gak nanti habis selesai kebaktian ini kita tidur, terus Tuhan bicara lewat mimpi. Aduh, dia gak bicara di dalam mimpi, ini bukan rencana. Gue tunggu-tunggu malaikat gak datang-datang nih. Ya gak bicara apa-apa kepada saya. Saudara yang kekasih, jadi dia tidak pakai mimpi pun, dia bisa pakai hal-hal yang lain. Ada seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi pada waktu Tuhan bukakan, dia cuma melihat alam semesta, dia bisa percaya. Ya, tapi ada banyak orang lihat-lihat alam semesta juga nggak percaya. Benar? Saudara, itulah sebabnya Tuhan bisa pakai apa aja. Kalau kita di dalam rencana dan tujuan Allah, pasti Dia tahu waktu kita lemah, Dia tahu keberadaan kita. Itulah sebabnya Natal hadir, saudara. Natal hadir, di mana kita lihat Yesus dilahirkan di dalam Natal ya. Sebelum ini walaupun belum Natal terjadi, tetapi waktu Tuhan menjadi manusia, tujuan Tuhan untuk apa? Kenapa Dia harus pakai bayi? Bayi yang rentan, bayi yang tidak berdaya, bayi yang tidak punya kemampuan. Justru Dia pakai bayi ini. Pertama Dia mau menyatakan, Dia nggak datang, oh bayi ini harus lahir di kerajaan, bayi ini harus lahir di tempat yang hebat, tempat yang dimana karena raja di atas segala raja akan lahir. Coba aja kalau anak kerajaan akan lahir, pasti tempatnya rumah sakit yang the best, yang terbaik di negara itu, dan bla 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 bla, banyak fasilitasnya, dokter yang terbaik, yang terbaik. Yesus saya juga pikir-pikir, waduh, melahirkan sendiri yang gak ada bidan di sana dibilang. Bayangkan, dan Maria dan Yusuf, mereka berlari-lari dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara, karena mereka dikejar-kejar, saudara. Ya malam-malam, ya malam-malam saudara mereka cari
menginapkan mereka, untuk mereka bisa melahirkan bayi ini paling nggak untuk nginap. Akhirnya mereka dapat kandang. Dan di kandang itulah Yesus dilahirkan, saudara. Betul? Nah, kenapa sih Tuhan harus kayak begitu? Kenapa sih Maria dan Yusuf untuk menjalani rencana Allah dikejar-kejar di sana sini dan segala macam? Saudara yang kekasih, dunia membenci, dunia tidak mau rencana dan tujuan Allah terjadi atas hidup kita. Makanya dia bikin penghalang. Saudara, Yusuf dan Maria, akhirnya mereka bisa melihat bayi Yesus. Ini udah luar konteks, tapi saya mau kasih gambaran untuk kita. Yang di era sesudah Yesus lahir, sesudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita, harusnya kita lebih baik daripada Yusuf, ada amin. Dan Yesus dilahirkan di sana. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa dia pernah menjadi bayi. Artinya, dia pernah rasakan apa yang menjadi kerentanan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita. Bayi bisa apa? Bayi gak bisa apa-apa. Bayi sangat bergantung kepada orang tuanya. Yesus menyatakan kepada kita bahwa bergantunglah kepada Allah. Berharap kepada dia. Maka dikatakan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ada amin. Karena dia tahu. Kenapa kita berharap dalam keadaan yang sulit? Dia tahu. Apa sih yang dia tidak tahu? Jadi bayi dia tahu. Dia tahu artinya bergantung. Dan dia tahu artinya menderita. Pada waktu dia disalib, dia tahu artinya penderitaan lebih daripada yang Anda tahu dan saya tahu. Pengalaman Yesus disiksa, dianiaya, difitnah. Semua kekejian dilemparkan kepada dia. Dia tahu keberadaanmu. Amin. Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu, saudara. Dan dia bukan cuma tahu, tapi dia mau lakukan intervensi ilahi di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita lihat Yusuf. Kita balik. Ya. Saudara, waktu dia mendapat penglihatan lewat mimpi, Tuhan berbicara kepada dia, saudara. Dan apa yang terjadi? Kita lihat tindakan apa yang terjadi. Kita buka ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di Yesaya 7 ayat 14 itu telah bernubuat tentang kelahiran daripada Yesus, saudara. Jadi Maria dan Yusuf ini telah dipilih, ya. Dan ini mereka menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Saudara, berbicara nubuatan Nabi Yesaya, ini berbicara tentang bahwa Tuhan, dia sudah merencanakan semua yang terjadi. Ya, jadi sudah ada firman-Nya. Waktu Tuhan menjadikan kita semua, saya percaya hidup kita ini sudah difirmankan oleh Allah. Dia sudah merencanakan Ibu Nona nanti akan berakhir di usia berapa. Dan Ibu Nona akan berjalan di dalam rencana dan tujuan saya seperti apa. Dia udah buat satu garis kehidupan yang sebenarnya kalau Anda ikuti, ini begitu indah dan luar biasa. Ya, udah ada semua garis kehidupan itu. Sudah difirmankan oleh Allah. Ada amin. Itulah sebabnya kita harus punya hubungan yang intim dengan Allah. Kedekatan dengan Allah. Supaya kita mengerti pada waktu kita mulai berjalan di dalam tujuan dan rencananya. Saudara, makanya andaikan kita tahu lebih dulu tidak ada penyesalan. Benar? Ya, penyesalan itu terjadi karena kita nggak tahu di depan. Tetapi anak-anak Tuhan, sekali lagi, mari kita mau berjalan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya hal-hal yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Kita menghadapi sesuatu yang gak mungkin, tapi Tuhan mau katakan hari ini, apa sih yang gak mungkin bagi saya? Itu mungkin, saudara. Katakan, gak ada yang mustahil untuk saya.
Katakan tidak ada yang tidak mungkin untuk saya. Karena Tuhan telah mengintervensi hidup saya. Saudara, kalau dia intervensi, siapa yang bisa berhentiin kita? Gak ada. Gak ada. Kalau Tuhan sudah turun tangan, siapa yang dapat memberhentikan? Dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ada yang berani lawan? Mungkin banyak yang berani lawan. Tetapi mereka dipastikan kalah pada waktu melawan kita. Karena ada Allah. Ada Allah. Ada Immanuel, Allah beserta kita. Ada amin. Saudara yang kekasih, Allah beserta kita. Penyertaannya ini luar biasa. Dan dia bukan cuma bilang, oh aku beserta denganmu Desi, aku berjalan denganmu. Dan kalau ada musuh, hadapi sendiri. Aku ada di sini. No. Sudah tahu anak kecil? Anak kecil itu kalau dia jalan sama ayahnya, berani banget saudara. Ya, apalagi kalau bapaknya pegang anak itu dan dia lihat ada teman yang suka godain dia, ya, dia langsung Pak, langsung dia tunjuk saudara. Saya pernah melihat, ya, dia langsung tunjuk. Anak kecil itu jadi berani banget sama temannya karena dia tahu dia punya backingan nih, lebih gede, lebih tinggi, besar daripada teman-temannya dia. Dan teman-temannya, ada nggak teman-temannya yang berani? Ya, kepada dia waktu lihat dia lagi dipegang bapaknya. Gak ada yang berani. Ya, gak ada yang berani anak kecil itu. Mungkin teman-teman masih lihat, waduh lari ada bapaknya. Benar? Bapaknya belum ngapa-ngapain. Iblis tahu nggak kalau ada Tuhan beserta dengan kita? Iblis tahu. Tapi dia juga bisa lihat kita nggak pegangan sama bapak kita. Ya, kita jauh-jauh dari bapak kita. Dia lihat, oh ini nggak ada bapaknya nih. Dia lagi lari sendiri. Hajar aja dia. Saudara, Immanuel, dia beserta dengan kita. Dia pegang kita. Bahkan dia bukan cuma pegang, kita ada di dalamnya. Amin. Tidak ada yang dapat melawan kita. Iblis waktu lari, melihat, belum ngapa-ngapain. Ada Allah. Ya, langsung yang menguasai daerah itu. Ya, ada iblis itu punya hierarki, ada penguasa-penguasa di daerah-daerah. Dia seperti pemerintah lah, pemerintah di kerajaan kegelapan. Jadi ya ada mungkin wali kotanya, ada RT-nya, ada camatnya, ada begituan lah saudara. Anda bisa membayangkan pemerintahan ya. Ya mungkin itu yang disuruh dari RT. Langsung RW-nya bilang, mundur. Ya, mundur. Ini yang turun, kita nggak bisa lawan. Mau kita panggil presiden kita pun, raja di kerajaan kegelapan si Lucifer, dia aja dilemparkan. Karena mereka tahu sejarahnya, saudara. Kita tahu sejarahnya juga. Tapi iblis itu, mereka tahu sejarahnya. Dan mereka percaya bahwa kalau Allah di pihakmu, siapa lawannya? Sangat disayangkan, iblis saja percaya, kita nggak percaya. Betul? Iblis percaya bahwa kalau Tuhan berfirman, pasti. Pasti saudara, betul? Kalau Allah berfirman itu pasti, karena dia pernah berada di surga bersama dengan Allah. Dan dia lihat apa yang Allah buat dalam hidup kita. Ada amin? Dia iblis ini di dalam roh, jadi dia melihat di alam roh. Ada amin? Kita nggak ada di alam roh, dia lihat semuanya. Dan dia tahu saudara. Saudara yang kekasih, kita lihat. Ya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu nggak main-main. Jadi iblis tahu, dia lihat ada Allah yang beserta. Itulah sebabnya saudara, walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Sebab ada gada dan tongkatmu. Itu yang menjadi penghiburan buat mereka. Apa bicara gada dan tongkat? Berbicara otoritas dan kuasa Allah. Mungkin Anda berjalan dalam lembah kekelaman hari-hari ini. Jangan takut, saudara yang kekasih. Ada dia di sana. Ada Tuhan di sana.
mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah. Karena dia tahu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Saudara yang kekasih, mengikut Tuhan, ya, ini bukan ilusi, tahu, cuma bayang-bayang. No, ini fact. Ini fakta bahwa Immanuel, dia hadir dan dia beserta dengan kita. Dan kalau dia hadir, dia beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Gak ada. Gak ada. Jadi waktu Anda nyanyikan Immanuel, Anda harus percaya dia beserta dengan aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Untuk itu jangan pernah tinggalkan dia. Karena sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janjinya, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi kenapa hal-hal buruk terjadi atas hidup kita? Saudara, kenapa iblis main-main dengan kita? Kenapa, saudara? Karena kita yang lari daripadanya. Kita melepaskan genggam tangan Tuhan. Dan kita lari sendiri. Dan iblisnya sendiri dia. Ayo hajar. Saudara, kembali kepada Bapakmu. Dia menunggu kita. Tangannya terbuka. Ada amin? Mari genggam tangannya kembali. Bapak. Ada mereka Bapak. Amin. Haleluya. Yusuf, dia tahu ada Immanuel. Allah beserta kita. Dan tujuan Allah dalam hidup Yusuf bukan cuma hidup Yusuf, tapi dampaknya adalah kepada dunia. Kalau kita berjalan ketaatan kepada Tuhan, dampak kita itu dunia. Haleluya. Gak main-main. Kita lihat ayat 24 dan 25. Sebagai ayat penutup. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara bisa lihat di sini ketaatan Yusuf tanpa perdebatan. Kalau Anda baca dari cerita Yusuf, tidak ada kata-kata Yusuf satupun. Dia tidak berbicara menentang Allah. Tidak ada satu kata yang keluar. Waktu dia mengalami pun dari pertama, berkecamuk di dalam hati, tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Saudara, iblis tidak tahu di dalam hatimu, pikiranmu, hanya Allah yang tahu dan kamu tahu. Sampai kita mengeluarkan kata-kata dan iblis akan tahu apa yang terjadi. Itulah sebabnya jangan cepat berkata-kata. Apalagi hal-hal yang tidak benar. Iblis bisa pakai itu. Ya karena dia udah dengar situasi dan keadaan kita. Jangan cepet-cepet, aduh gue capek, gue nyerah, gue udah gak mau lah, gue gitu. Stop. Amin. Datang kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan di dalam hatimu sekalipun. Ada amin? Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas. Nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Karena perkataanmu itu akan membuat apa yang engkau katakan itu terjadi. Tapi buruk. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Ya, berimanlah kepada kebenaran firman. Bukan kepada hal-hal yang buruk. Waktu hal-hal yang buruk engkau mulai katakan dalam hidupmu, ya itu iblis bisa intervensi. Dia ambil itu, nih yang buruk kan dari iblis, yang jahat dari dia. Oh, kamu mau yang itu, nih gua punya banyak nih, gua kasih deh. Karena kita mau katanya. Makanya berkata-katalah yang Anda inginkan terjadi atas hidupmu. Ada amin. Walaupun kelihatannya tidak seperti yang kau inginkan, tapi perkatakan apa yang kau inginkan terjadi. Hal yang baik, hal yang benar. Makanya Tuhan bilang, pikirkan yang indah, yang mulia, yang sedap untuk didengar. Ada amin. Itu yang kita perkatakan. Itu yang kita mau terjadi atas hidup kita. Jangan sembarangan. Ya. Udah mati aja gue. Ya udah. Iblis bilang, ya udah mau mati. Mau. Gua kirim mobil nabrak lo. Dikirim deh. Udah mati dia gitu. Ya. Jangan sembarangan berbicara. Tarik semua perkataan-perkataan yang buruk yang kau lemparkan dalam hidupmu.
Terkadang waktu kita marah kepada anak atau apa, dengan kata-kata kadang kurang baik kita katakan kepada mereka. Cabut semua itu. Amin. Dan perkatakan hal-hal yang Anda inginkan terjadi. Dan saya percaya, itu akan menjadi doa, itu akan menjadi iman. Waktu Anda berkata-kata, Anda dengar, dan itu akan jadi iman. Tuhan, aku percaya, ini aku percaya. Walaupun di tengah-tengah sesulit, ke situasi keadaan yang sesulit apapun, kita harus tetap berkata-kata dengan baik, dengan benar. Saudara, kalau enggak, diam aja kayak Yusuf. Dia diam. Tetapi sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ya, dia diam. Dia taat. Dia tidak berdebat dengan Tuhan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bilang, waduh, nanti bagaimana dong Tuhan? Kalau nanti kedapatan, saudara, kita kadang-kadang kejauhan mikirnya. Ya, stop. Hari ini cukup untuk hari ini. Ada amin. Kejauhan. Oh, kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, terus begini, terus apa lagi gini, terus kalau begini. Stop. Tiap langkahku diatur oleh siapa? Diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Haleluya. Ada Dia yang memimpin kita. Ada Dia yang beserta dengan kita di dalam setiap langkah kita. Jangan terlalu cepat, apalagi mikir yang aneh-aneh, yang buruk-buruk, yang gak bagus. Udah kita pikir, nanti begitu, nanti gimana dong? Kalau tiba-tiba orang ketahuan, nanti tiba-tiba melahirkan bidan tahu ini 9 bulan, padahal dia adalah ini. Aduh, stop! Stop! Karena setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ingat, ada apapun di depan kita, tidak ada jalan sekalipun, Tuhan sanggup membuat jalan buat kita. Kelihatannya tidak ada pengharapan sekalipun, Abraham dikatakan tetap berharap kepada janji Allah. Tugas kita adalah berharap kepada Tuhan. Action sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Aduh Tuhan, kalau saya nggak bohong nih, nggak akan goal bisnis ini. Tetap tidak berbohong. Karena ada Immanuel beserta dengan kita. Ini nggak mungkin. Kalau begini, ya paling nggak beginilah. Kan karena situasinya begini, gini. Stop, jadi sutradara. Sutradara hidup kita adalah Tuhan. Kalau Anda berjalan dalam rencana dan tujuan Allah. Haleluya. Ya, siapa sutradaranya? Tuhan. Tapi kita bilang, Tuhan biar rencana dan tujuanmu yang terjadi. Kira mau jalan pakai rencana kita, sutradaranya kita. Makanya nggak kelar-kelar hidup ini. Udah waste time. Berapa tahun kita waste time? Berapa tahun? Tahun-tahun hidup kita yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah. Karena kita terlalu banyak debate. Kita terlalu banyak mengikuti pikiran kita. Kita debate dengan Tuhan. Saudara, mungkin Anda tidak debate yang begini. Oh Tuhan, bla 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 bla. Tapi ada debate dengan Tuhan dengan langkah-langkah yang Anda atur sendiri. Melawan kehendak dan tujuan rencana Allah dalam hidupmu. Melawan firman Tuhan. Anda keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Haleluya. Saudara, mari kita kembali. Kembali semua kepada jalurnya Allah. Kembali kepada kebenaran firman Allah. Kembali. Ada amin? Masuk dalam rencana, masuk dalam tujuannya. Do not debate. Jangan kata-kata hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita ikuti apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Itu yang kita ikuti. Ya. 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anda lihat rencana Tuhan akhirnya terjadi di dalam hidup Maria dan Yusuf. Dan Yusuf tidak menyangka, saudara, bahwa dia yang dipilih. Dia tidak menyangka bahwa lewat dia, keturunan Daud, Yesus telah dilahirkan. Bahkan, saudara yang kekasih, nama Yusuf tercatat di Alkitab. Ada amin? Saya mau ketemu juga dengan Yusuf nanti. Ya, bukan cuma dengan Paulus, tapi dengan Yusuf. Seorang tokoh yang tidak berbicara, tetapi tokoh ini dia obey kepada seluruh perintah Allah. Dia taat kepada apa yang Tuhan katakan. Saudara, mari. Tuhan tidak membutuhkan suara kita dalam hal ini, tapi dia membutuhkan ketaatan kita untuk mendengar suaranya. Hiduplah taat. Mulai hari ini, jadikanlah firman Tuhan hari ini menjadi
satu paket dalam hidup kita, ya, yaitu kelahiran Yesus adalah ketaatan buat kita untuk mempercayai kebenaran firman-Nya setiap hari dalam hidup kita. Dan kita akan melihat intervensi ilahi, dan kita akan melihat, kita akan sampai kepada tujuan dan rencana Allah yang sempurna, dan Anda akan menikmati itu. Percaya sama saya. Bahkan journey, walaupun naik turun, saudara, kita lihat seperti Daud berkata, lambah kekelaman, tapi percaya di sana ada gada dan tongkatnya yang ada bersama dengan kita. Ada Dia, ada Tuhan, dan pasti nyampe kepada tujuan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati sekali lagi. Amin.